Shalom, salam jumpa untuk kita sekalian. Salam secara khusus untuk jemaat GKRI yang berada dimanapun. Dan saya bersyukur kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ya di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini. Tapi kita bersyukur kita bisa ketemu bersama-sama secara virtual. Dan hari ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saat ini kami bisa bersatu hati di tempat kami masing-masing, kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Allah yang agung, yang kudus, yang mulia itu boleh dinyatakan kepada kami saat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan sederhana, dengan jelas, sehingga setiap kami yang dengarkan firman Tuhan beroleh berkat. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya oleh hikmat dan pertolongan Tuhan, dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, dengan jelas, sehingga setiap kami beroleh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa dari kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam sebuah wawancara di salah satu kanal YouTube, Menteri Pendidikan mengatakan bahwa dampak virus corona ini sudah merambah paling tidak ada 3 sektor. Yang pertama, sejak awal itu adalah isu kesehatan atau sektor kesehatan. Yang kedua itu adalah sektor ekonomi. Dan yang ketiga, kata Menteri Pendidikan, itu juga merambah ke dunia pendidikan. Nah, bagian ini penting. Sebagai satu gereja, ya kita sebagai satu gereja, ini juga mempengaruhi keberadaan kita sebagai satu gereja. Kita tahu bahwa pembatasan ibadah konvensional, di mana sebelumnya kita bisa ibadah bersama, masuk ke dalam satu gedung, ya kemudian memuji, memuliakan Tuhan, dengar firman Tuhan di dalam satu gedung. Nah, saat ini itu dibatasi. Tapi kita masih bisa beribadah secara online, ibadah secara virtual seperti saat ini. Hal ini merupakan respon gereja, ya karena kita tahu bahwa ketika jemaat berkumpul di satu ruangan dengan jumlah yang besar, itu bisa mempercepat penyebaran virus corona. Sementara itu di sisi yang lain gereja juga mulai terdampak masalah ekonomi. Ya kita tahu bahwa mau tidak bisa disangkal bahwa pemasukan gereja dari kolekte atau kotak persembahan atau persembahan yang diberikan itu berkurang atau bahkan mungkin paling tidak tertunda lah selama masa pandemik ini. Dan itu kita tahu menyulitkan gereja secara finansial untuk terus bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan, menghambat di dalam beberapa bagian dari program-program gereja yang direncanakan. Nah, kemudian itu juga tidak lepas dari bagaimana jemaat terdampak secara ekonomi dari kondisi pandemik ini. Karena kita tahu beberapa jemaat juga mengalami pemotongan gaji, atau ada yang bahkan terkena PHK karena pandemik ini, atau ada juga bisnis yang mandek karena situasi seperti ini. Nah, ini kira-kira dampak secara ekonomi. Satu lagi yang bisa menjadi masalah besar apabila pandemi ini berkepanjangan, yaitu di bidang pendidikan. Khususnya gereja, ini bicara tentang pendidikan iman bagi generasi muda gereja. Jika keluarga jemaat tidak siap atau tidak dipersiapkan oleh gereja untuk memberikan pendidikan iman bagi anak-anak di dalam keluarga di masa-masa pandemik ini, maka bukan tidak mungkin ya di masa-masa seperti ini generasi muda gereja tidak mendapatkan pendidikan iman yang cukup
yang memadai karena dampak atau karena virus corona ini. Nah, meskipun kita tahu ada ibadah online atau ada bahkan materi-materi atau pelajaran-pelajaran agama yang bertaburan di internet, tetapi tanpa pendampingan yang baik bukan merupakan peluang yang positif justru gitu ya bagi pendidikan generasi muda gereja. Ya, itulah masalah-masalah atau pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah pandemik seperti ini. Nah, yang menarik adalah, hal yang penting menurut saya adalah bukan tidak mungkin bahwa kesulitan atau masalah yang kita hadapi, tantangan, hambatan yang kita temui di masa-masa pandemik itu menghantar kita pada satu pertanyaan iman sebenarnya. Di manakah Tuhan dalam suatu pandemi? Ya, nah itu ditanyakan juga dalam satu jurnal atau salah satu majalah internasional. Itu ya, di mana Tuhan di dalam sebuah pandemik. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami ini? Sebagai satu gereja, sebagai satu individu, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak mengangkat pandemik ini? Nah, itu mungkin bisa jadi pertanyaan kita. Nah, di dalam satu artikel yang saya baca ditulis oleh James Martin, dia seorang pastor ya, yang ada di Amerika, dia mengatakan bahwa mungkin kita tidak tahu, gitu ya, kita tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini, di mana Tuhan di dalam sebuah pandemik, mengapa Tuhan izinkan seperti itu. Tetapi sebagai orang Kristen, bahkan pun juga orang yang bukan Kristen, bisa menemukan pengertian, ya, bisa memahami apa yang harusnya dilakukan, apa yang harusnya dikerjakan, itu ketika kita melihat kehidupan Yesus, gitu ya. Atau kalau kita lihat lebih luas lagi, kita bisa temukan itu di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus bagaimana kira-kira firman Tuhan ingin nyatakan, ingin sampaikan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan, semoga memberikan kita pimpinan, arahan, tahu bagaimana bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah kaya seperti jemaat Smyrna. Nah, bagian firman Tuhan ini akan menolong kita punya prinsip bagaimana menghadapi penderitaan, masalah, kesulitan yang kita temui di dalam kehidupan kita. Nah, paling tidak dari bagian ini ada dua kebenaran yang kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan tahu penderitaan kita. Bahkan bukan hanya tahu, tapi Tuhan tahu dengan detail penderitaan kita. Nah, itu kebenaran pertama yang kita pelajari. Di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, aku tahu. Aku yang dimaksud di situ itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus tahu. Ketika dikatakan Yesus tahu, ya, itu merujuk pada Yesus mengalami hal yang sama. Bukan hanya tahu di dalam pikiran, tetapi bahkan juga telah mengalami penderitaan, kesulitan seperti yang dihadapi oleh jemaat. Kemudian Yesus yang tahu itu adalah Tuhan. Tuhan yang merendahkan diri, yang bahkan di dalam penderitaannya bukan hanya penderitaan secara fisik, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang dimaksud dengan Yesus tahu apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Bukan hanya penderitaan sakit penyakit ya, itu secara fisik, tapi bahkan sampai mati di atas kayu salib. Seperti itulah yang dimaksud ketika dikatakan aku tahu penderitaanmu. Kemudian juga Yesus yang mengetahui penderitaan kita ini adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Seperti itulah Yesus mengidentifikasi dirinya. Jadi dikatakan dia adalah awal dan akhir, artinya di dalam setiap peristiwa yang terjadi, dialah awal dan akhirnya. Dia tahu dari awal sampai akhir. Dia yang berkuasa dari awal sampai akhir. Dia yang mengendalikan dari awal sampai akhir. Dan juga di situ dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Bagian ini penting. Ketika Yesus mengatakan, aku tahu penderitaanmu, artinya di dalam penderitaan yang kita alami tersebut, di dalam kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita temui, Yesus tetap berkuasa dan memegang kendali atas setiap hal yang terjadi. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Bahkan dia sanggup memulihkan apa yang hilang. Ya, termasuk bahkan ketika pun kita harus mengalami kematian karena penderitaan tersebut. Dia sanggup memulihkan. Yesus yang tahu ini adalah yang pernah mati dan kemudian bangkit kembali.
Karena itu tidak ada yang tidak sanggup dia pulihkan. Kematian sekalipun bisa dia kalahkan, bahkan bisa membangkitkan orang dari kematian, memberikan kehidupan kembali. Nah, ini yang dimaksud ketika dia mengatakan, aku tahu, aku yang punya kendali, aku yang berkuasa di dalam setiap peristiwa itu. Nah, itu kebenaran yang kita pelajari. Kemudian ketika dikatakan Tuhan tahu penderitaan kita dengan detail, ya khususnya jemaat Smyrna di ayat 9 di situ, yang Tuhan tahu itu, Tuhan tahu, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nah, kalau kita lihat konteks jemaat Smyrna, kesusahan yang mereka temui pada saat itu adalah penganiayaan oleh orang-orang Roma dan Yahudi pada saat itu. Mereka seperti terjepit di antara dua bangsa gitu ya, bangsa Romawi yang menyembah kepada kaisar dan dewa-dewa, kemudian juga mereka ditolak oleh orang Yahudi karena dianggap mereka adalah aliran sesat karena menjadikan Yesus itu Tuhan mereka. Sedangkan dari orang Romawi, orang-orang Kristen atau jemaat Smyrna ditindas karena mereka menolak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Nah, itulah kira-kira kesusahan yang dialami oleh jemaat Smyrna pada saat itu. Nah, ini sama dengan apa yang dialami Yesus. Kalau kita ingat kisah penyalipan Yesus yang digambarkan ya, di situ di foto ini kita melihat ada gambar Yesus yang disalibkan. Di sana ada orang Romawi dan juga ada orang Yahudi. Imam-imam kepala yang menyaksikan penyalipan itu ini mau menggambarkan bahwa Yesus sendiri seperti terjepit di antara dua bangsa, Romawi dan Yahudi. Dibenci oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga kemudian disalibkan oleh orang-orang Romawi. Yesus sendiri mengalami itu. Karena itu dia katakan, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kesusahanmu. Karena dia pun mengalami atau berada di situasi yang sama dengan yang dialami oleh jemaat Smyrna pada saat itu. Nah, kemudian ketika dikatakan aku tahu penderitaanmu, itu dengan detail penderitaan itu Tuhan ketahui juga. Di foto yang ada ini itu merupakan seorang bapak gereja ya, bernama Polikarpus. Ini merupakan murid dari Yohanes. Dia adalah juga pemimpin jemaat di Smyrna. Dia mengalami penganiayaan juga tahun ya kurang lebih 55 atau 56. Dia menjadi martir, dibunuh gitu ya. Dia dibakar hidup-hidup. Nah, kemudian kalau kita lihat bukan hanya kesusahan tapi juga bahkan aku tahu kemiskinanmu. Nah, itu yang dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan. Nah, kemiskinan di sini itu merujuk pada bukan hanya miskin biasa tapi juga bahkan sampai melarat ya. Jemaat Smyrna pada saat itu melarat kehidupannya secara ekonomi. Nah, mengapa mereka melarat? Ini tidak lain ada kaitannya dengan iman mereka kepada Kristus. Karena mereka percaya kepada Kristus, mereka ditolak oleh orang Yahudi, dibenci oleh orang Roma. Karena itu secara ekonomi mereka tersingkir dari kehidupan masyarakat. Ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan mereka, ada di antara mereka yang mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu membuat orang-orang Kristen pada saat itu mengalami kesulitan secara ekonomi, sangat melarat kehidupannya. Kemudian menariknya ini ya, ini bagian yang penting sesuai dengan tema kita pada hari ini. Di dalam bagian yang sama, ketika mereka mengalami kesusahan dan kemiskinan, secara rohani mereka disebut kaya. Ya, secara jasmani mereka miskin, tetapi secara rohani mereka disebut kaya. Mengapa? Karena mereka memiliki iman yang kuat di tengah-tengah tekanan dan himpitan seperti itu. Nah, ini sebenarnya kunci dari mengapa jemaat Smyrna disebut sebagai jemaat yang kaya. Karena meskipun mereka mengalami kesusahan, dianiaya, ditekan, mengalami himpitan, kemudian mengalami diskriminasi secara ekonomi, dan itu membuat mereka menjadi miskin dan melarat, tetapi iman mereka kepada Tuhan tidak pupus. Mereka mengalami penganiayaan, mengalami diskriminasi, tapi itu tidak membuat mereka kemudian meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Salah satu bagian firman Tuhan juga yang mengingatkan bagaimana Tuhan peduli, Tuhan tahu ya dengan detail pergumulan kita, kesulitan dan masalah kita, itu dari kisah di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Di situ dikisahkan bangsa Israel Tuhan hukum tidak menerima hujan ya, hujan tidak turun di tanah Israel selama beberapa waktu lamanya. Kemudian karena kekeringan yang melanda itu,
banyak yang terdampak. Kira-kira seperti itu. Kemudian salah satunya itu adalah seorang janda di Sarfat. Nah, di dalam kisah yang dituliskan di pasal 17 ayat 7 sampai 24, di situ Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menemui seorang janda di Sarfat. Nah, kita tahu di dalam kisah itu ketika Elia bertemu dengan janda tersebut sedang mengambil kayu untuk kemudian dipakai untuk membuat roti, ya, membakar roti yang akan dia makan untuk terakhir kalinya, ya, dengan sedikit minyak dibuli-buli pada saat itu kalau kita baca kisahnya. Kemudian menariknya karena Elia meminta kepada janda itu, berikan aku roti, gitu, dan janda itu menyampaikan bahwa ini adalah roti terakhir kami. Saya membuat ini untuk terakhir kalinya, kemudian kami makan dan kemudian mati karena tidak ada lagi bahan makanan. Menariknya dari kisah itu karena Tuhan tahu, ya, kalau kita baca dengan detail di situ, tepung yang dimiliki janda itu tinggal segenggam dan kemudian sedikit minyak untuk dipakai mengolah tepung itu. Itu adalah tepung terakhir, dan Tuhan tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhir di mana persediaan makanan sudah habis, dan pada saat itu janda tersebut bertemu dengan Elia. Kemudian kalau kita melihat dari kisah itu, apakah hanya persoalan makanan saja sebenarnya Tuhan mengenali masalah yang akan dihadapi atau yang dihadapi oleh janda ini? Tidak, karena kalau kita baca bagian selanjutnya di dalam kisah tersebut dituliskan bahwa beberapa waktu kemudian anak dari janda ini sakit dan bahkan sampai mati. Sampai seperti itu. Saya melihat dari kisah ini, Tuhan tahu masalah yang dihadapi oleh janda ini, bukan hanya sekedar masalah makanan, tapi ada masalah yang lebih besar yang akan dihadapi di depan, dan karena itu Tuhan mengutus Elia untuk menolongnya. Kisah ini menggambarkan bahwa memang Tuhan tahu dengan detail masalah kita. Tuhan memahami dengan sungguh-sungguh apa yang kita gumulkan, apa yang kita hadapi, penderitaan, kesulitan, masalah yang kita temui saat ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita masa kini? Ya, mungkin kita juga mengalami kesulitan, penderitaan, masalah. Yang pertama, bahwa memang kalau kita mengalami penderitaan itu sangat mungkin kita merasa sendiri. Tidak ada yang peduli dengan kita. Kita merasa dilupakan. Mungkin kita punya teman, punya sahabat, tapi kita merasa terbuang. Kita punya sanak saudara, tapi kita merasa mungkin gak ada yang peduli, tidak ada yang tahu dengan kondisi kita. Tidak ada yang tahu bagaimana kita mengalami kesulitan secara finansial. Tidak ada yang tahu bahwa kita saat ini sedang merosot di dalam iman. Tidak ada yang tahu bahwa kita saat ini sedang mengalami bisnis yang mandek. Tidak ada yang tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami depresi, tekanan. Tetapi bagian firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu dengan detail kesulitan-kesulitan apa yang kita alami saat ini. Dan ketika dikatakan Tuhan tahu, itu berarti penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, itu semua ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan sanggup, ya, memulihkan kehilangan-kehilangan kita. Tuhan sanggup, ya, mengangkat kita kembali, memulihkan kita, menopang kita, menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Mungkin kita merasa sendiri, tetapi ada Tuhan yang akan menolong kita, yang bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh tahu dengan detail masalah-masalah kita. Nah, bagaimana seharusnya respon kita menyadari bahwa Tuhan tahu dan bahkan memegang kendali dalam setiap kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Nah, inilah kebenaran kedua yang kita pelajari, bagaimana seharusnya respon kita. Nah, respon kita adalah jangan takut, melainkan harus tetap setia. Di dalam ayat 10 di situ dikatakan jangan takut, ya. Jangan takut ketika harus mengalami masalah, penderitaan. Ini adalah respon yang umum, yang lumrah. Ketika kita mengalami kesulitan, masalah, ada ketakutan di dalam diri kita. Bisa nggak ya kita melewati masalah ini? Bisa nggak ya kita melalui masalah ini? Dan itu juga yang dialami oleh jemaat Smyrna. Mereka melihat penganiayaan itu setiap hari. Mereka melihat beberapa rekan mereka mungkin ditangkap, kemudian ada yang dianiaya, dan ada ketakutan di dalam diri mereka. Di situ bahkan kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan, Tuhan bahkan memberitahu kepada jemaat Smyrna bahwa akan ada kesusahan yang mereka alami di depan. Memang Tuhan mempersiapkan mereka bahwa
Akan ada kesusahan-kesusahan yang akan dialami di depannya. Kamu akan dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Itu ya digambarkan di dalam ayat yang kita baca. Nah, ada perbedaan penafsiran ketika berbicara tentang 10 hari. Apa maksud dari 10 hari di dalam bagian itu? Nah, ada yang mengatakan ini adalah 10 generasi pemimpin Roma pada saat itu. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan ini ya memang ini 10 masa atau 10 kali 24 jam gitu ya. Jadi ada juga yang mengatakan ini waktu yang singkat. 10 itu adalah simbol dari sesuatu yang singkat. Tetapi meskipun ada perbedaan penafsiran berkaitan dengan makna 10 hari ini, ya, hampir semua sepakat bahwa ini merujuk pada waktu yang ada batasnya. Artinya ini tidak akan berlangsung selama-lamanya, ada batasnya, ada akhir daripada kesusahan itu. Nah, ini penting sekali. Artinya setiap kesusahan yang kita alami itu ada akhirnya. Dan kita diminta untuk tidak takut, jangan takut karena ini ada akhirnya. Tidak selama-lamanya kesusahan itu akan terjadi. Jangan takut, kalau kita lihat di dalam gambar di situ dikatakan, jangan takut karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu detail apa yang kita miliki, apa yang tidak kita miliki. Tuhan memahami semua itu. Tuhan tahu kehilangan-kehilangan kita. Tuhan tahu pergumulan ketakutan kita. Dan itu jangan takut, jangan lagi takut. Tuhan akan menolong kita, jangan takut. Bahkan bukan hanya jangan takut, melainkan juga harus tetap setia. Di ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia. Di dalam gambar yang ditampilkan, di situ adalah gambar Polikarpus yang dibakar hidup-hidup. Di situ, di dalam gambar itu menggambarkan tidak ada ketakutan, tidak ada ekspresi ketakutan. Bahkan di dalam kisah yang ada, dia tetap menunjukkan kesetiaannya. Tidak menyangkali Kristus, tidak menyangkali Tuhan, tidak menyangkali Yesus di dalam hidupnya. Ketika pun dia diperhadapkan pada ancaman dibakar hidup-hidup. Nah, di dalam bagian ini kita diminta untuk tetap setia sampai mati. Itu firman Tuhan kepada jemaat Smyrna yang menghadapi penganiayaan setiap hari, menghadapi ancaman kematian. Tetap setia sampai mati. Ada janji Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Ini bicara tentang janji kehidupan kekal. Mungkin di dunia ini kita kehilangan nyawa kita, tetapi ada hidup kekal yang menanti orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di dalam bagian ini Tuhan menyatakan bahwa tetap setia. Tuhan memegang kendali untuk setiap hal yang terjadi. Bahkan ketika pun kita harus melewati kematian untuk menunjukkan kesetiaan kita. Hal itu tidak perlu ditakuti, karena Tuhan sanggup memberikan hidup yang kekal, memberikan kehidupan kembali. Apa yang kita hilang, Tuhan sanggup berikan itu kembali. Karena itu jangan pernah takut, Tuhan yang memegang kendali. Nah, ketika dikatakan jangan takut, tetap setia, itu berarti kita tetap beriman kepada Tuhan, percaya akan pertolongan dari Tuhan. Dan itu beda dengan pasrah. Iman itu bukan berarti pasrah. Iman itu berarti meyakini bahwa di masa depan Tuhan pasti akan menolong. Saat ini kita menderita dan penderitaan itu ada batasnya. Tidak untuk selama-lamanya, ada batasnya. Dan kita diminta untuk tidak takut, tetap setia, beriman kepada Tuhan. Nah, ketika dikatakan kita beriman, berarti kita yakin di masa depan, entah kapan, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin minggu depan, bulan depan, Tuhan pasti akan menolong. Tetapi ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan yang tahu penderitaan kita itu adalah Tuhan yang akan memberikan pertolongan di masa depan. Nah, saya ingat sekali kisah Esther ya dan Mordekai. Ini salah satu mungkin contoh yang bisa menolong kita melihat adanya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Nah, kita tahu di dalam kisah Esther, bangsa Yahudi itu akan dibunuh, dan Haman sudah menetapkan satu waktu di mana bangsa Israel di berbagai tempat itu akan dibunuh. Kemudian Mordekai yang menyadari itu meminta pertolongan kepada Esther untuk mengupayakan apapun yang bisa diupayakan supaya orang Yahudi bisa ditolong. Dan menarik sekali di dalam Esther pasal 4 ayat 14. Di situ bagian firman Tuhan ditulis demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, nah ini yang saya garis bawahi, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Di dalam diri Mordekai ada keyakinan, ada iman. Ini bukan pasrah. Ini keyakinan bahwa akan datang pertolongan Tuhan. Entah dari Esther, atau kalau Esther tidak ingin menolong,
ya, maka pertolongan akan datang dari pihak lain. Di dalam diri ini iman yang dimiliki oleh Mordekai. Ada keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Saat ini kita mengalami kesulitan, saat ini kita mengalami masalah, tetapi ada keyakinan di masa depan, di waktu yang akan datang, Tuhan akan menolong, akan datang pertolongan dari Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan tetap setia. Tidak pasrah, ya udahlah terserah mau gimana nanti. Tidak, dikatakan beriman, tetap setia di dalam iman, itu berarti meyakini bahwa Tuhan akan menolong di masa depan, akan datang pertolongan. Dan kesetiaan kita adalah menanti waktu demi waktu sampai pertolongan itu dinyatakan bagi kita. Ketika dikatakan jangan takut, tetap setia, itu juga berbicara tentang kesetiaan di dalam iman yang tanpa syarat. Iman yang tanpa syarat adalah titik di mana keyakinan kita kepada Tuhan tidak lagi dipengaruhi oleh apapun yang terjadi atau yang kita alami. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena Tuhan berikan kita kesehatan. Kita beriman pada Tuhan bukan karena bisnis kita lancar. Kita beriman kepada Tuhan, percaya pada Tuhan bukan karena tidak ada masalah lagi dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi iman itu adalah iman yang tanpa syarat. Titik di mana keyakinan kita tidak lagi dipengaruhi oleh apapun yang terjadi. Meskipun kita sakit, meskipun kita sehat, kita tetap beriman. Meskipun bisnis mandek, meskipun bisnis lancar, kita tetap beriman pada Tuhan. Meskipun kita dalam kondisi yang baik, ataupun dalam kondisi yang diizinkan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, iman kita kepada Tuhan tidak lagi dipengaruhi. Kita tetap setia, kita tidak takut, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, contoh yang sangat menarik dari bagian ini itu adalah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diminta untuk menyembah patung buatan raja pada saat itu, tapi mereka menolak. Nah, menarik nih perkataan mereka di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Di situ dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, nah ini kalimat yang sangat menarik, iman yang tanpa syarat. Tetapi seandainya tidak, artinya seandainya Tuhan pun tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, nah di situ dikatakan, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini iman yang luar biasa ya, iman yang tanpa syarat, di mana iman yang ditujukan kepada Tuhan itu tidak lagi dipengaruhi oleh apapun yang kita alami. Ya, ini menarik sekali yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mau Tuhan tolong mereka keluar dari api sehingga mereka selamat hari itu, ataupun juga diizinkan terbakar di dalam nyala api itu tidak mempengaruhi apa-apa. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini iman yang tanpa syarat itu. Memang seringkali di dalam hidup kita, iman kita itu dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Kalau kita sehat, kita beriman. Kalau kita baik, kita beriman. Kalau bisnis lancar, kita beriman. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah, mulailah kesetiaan kita luntur. Di dalam bagian ini, ketika dikatakan jangan takut, tetap setia, itu bicara tentang tetaplah setia di dalam kondisi apapun yang kamu alami. Nah, apa yang kita bisa pelajari bagi pergumulan kita masa kini? Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita alami masalah, penderitaan, kesulitan. Jangan takut, Tuhan tahu semua itu. Tetap setia menjalani masalah, penderitaan, kesulitan itu. Tetaplah andalkan Tuhan. Tuhan memegang kendali. Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetaplah beriman, berserah bukan pasrah, dan milikilah iman tanpa syarat itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita sekalian untuk tidak gentar, untuk tidak takut, tetapi tetap percaya pada Tuhan. Ingatlah bahwa apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu apa yang kita miliki, Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu kesempatan-kesempatan kita, Tuhan tahu waktu yang begitu terbatas yang kita miliki, Tuhan tahu semua itu. Dan Tuhan menyatakan bahwa setiap penderitaan, setiap kesulitan itu ada batasnya. Ada limit waktunya. Itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Karena itu kita perlu yakin bersandar pada Tuhan. Jangan takut, pemulihan akan datang. Tetapi bahkan ketika pun Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan terdalam, bahkan ketika kita harus kehilangan nyawa kita,
iman kita kepada Tuhan tidak akan luntur. Demikian firman Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami saat ini, Tuhan. Kami belajar bahwa Tuhan tahu setiap hal yang kami alami. Entah itu suka, bahkan juga di dalam duka cita yang kami alami. Masalah, kesulitan, penderitaan yang kami temui, Tuhan tahu dengan detail itu. Tuhan tahu keterbatasan-keterbatasan kami. Tuhan tahu sumber daya yang masih kami miliki. Tuhan tahu kekuatan, batas-batas kekuatan kami di mana. Tuhan tahu berapa tabungan kami yang masih ada. Tuhan tahu bagaimana usaha kami terdampak karena pandemi ini. Tuhan tahu konflik yang kami alami dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan semua tahu itu. Dan kami diminta untuk tidak takut menghadapi setiap tantangan, masalah, kesulitan. Dan tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami mengandalkan diri kami sendiri untuk menyelesaikan masalah kami, ya Tuhan. Di dalam bagian ini kami diingatkan untuk berserah kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami. Dan karena itu kami membuka hati kami untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan kuatkan. Kami juga diingatkan bahwa Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan akan memberkati kami di masa yang akan datang. Dan bahkan pun Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami terus mengalami kerugian, kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan ingin iman kami melebihi apapun, melebihi apa yang kami miliki, melebihi berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan berikan kami kesetiaan, ketika pun kami harus kehilangan segalanya, bahkan ketika pun kami harus kehilangan nyawa kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami akan mendapatkan mahkota kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Iman kami kepada Tuhan, keyakinan kami kepada Tuhan, itulah yang akan terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan menghadapi penderitaan yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat GKRI, biarlah tangan Tuhan yang menopang jemaat. Berkati gereja ini Tuhan, limpahkan berkat-Mu, ibadah yang coba direncanakan secara virtual ataupun apapun yang direncanakan, Tuhan berkati supaya boleh menolong jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin ada 1-2 jemaat yang bergumul dengan kehidupan mereka di usia tua mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, menguatkan, memberikan penghiburan. Tuhan tahu kesulitan mereka, Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, mendampingi mereka. Meskipun secara fisik tubuh makin merosot, tetapi iman tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat di dalam pekerjaan mereka. Mungkin ada yang terdampak karena virus ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menopang. Kami percaya bahwa akan datang pertolongan Tuhan di masa yang akan datang. Penderitaan, kesulitan yang ada saat ini tidak akan selama-lamanya terjadi. Berikan kami kesetiaan Tuhan melewati menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena kami tahu bahwa penderitaan ini ada batas waktunya. Dan berikan kami kesetiaan melewati itu sampai kami menemukan pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Respon kami tidak putus asa. Kami tidak mengabaikan Tuhan di dalam proses, dalam waktu-waktu ini sampai pertolongan itu datang. Tuhan ingin kami setia. Hamba-Mu berdoa secara khusus supaya Tuhan pulihkan kehidupan jemaat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk waktu kami bisa beribadah bersama mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian.